Coba bayangin ya, di satu sisi ada Agnes Mo, ikon pop kebanggaan kita semua. Terus di sisi lain ada Lance Bass dari NSYNC. Kayaknya beda banget kan dunia mereka? Tapi ternyata nih mereka berdua punya koneksi profesional yang umurnya udah lebih dari satu dekade. Penasaran gimana ceritanya? Oke, kita bedah bareng-bareng. Oke, lihat deh. Kiri kita punya Agnes Mo, superstar multitalenta dari Indonesia. Kanan, Lance Bass, bagian dari boyband legendaris Amerika NCINC. Kalau dilihat sekilas, kayaknya nggak ada nyambung-nyambungnya ya. Nah, justru itu dia. Disinilah ceritanya jadi seru. Jadi, apa sih sebenarnya hubungannya? Kenapa dua nama besar ini bisa ada dalam satu cerita yang sama? Untuk jawab itu, kita harus sama-sama putar waktu, mundur ke lebih dari 10 tahun yang lalu. Nah, awal mula cerita mereka tuh bukan di studio rekaman atau pas bikin lagu bareng loh, tapi justru di sebuah panggung global yang sama. Dan yang bikin menarik, kapasitas mereka waktu itu bukan sebagai penyanyi. Momennya itu di sini, American Music Awards tahun 2010. Ini acara gede banget kan? Dan Agnes sama Lance itu nggak cuma datang sebagai tamu loh, tapi mereka berdua sama-sama jadi pembawa acara. Ini levelnya udah beda, menempatkan mereka dalam satu pijakan profesional yang setara di panggung internasional. Jadi, ini poin pentingnya ya. Pertemuan mereka itu bukan sekadar hai terus foto bareng di belakang panggung. Sama sekali bukan. Karena peran mereka sebagai host, mau nggak mau mereka harus interaksi, harus kerja bareng. Dan dari sinilah rasa saling respect secara profesional itu mulai tumbuh. Tapi kan kalau cuma ketemu semalam doang, ya belum membuktikan apa-apa dong. Betul? Nah, apa yang terjadi setelahnya, itu yang justru jadi bukti kalau pertemuan mereka bukan cuma kebetulan sesaat. Jadi setelah acara AMO itu mereka nggak langsung bubar jalan. Ada kolaborasi musik singkat, tapi yang lebih menarik lagi ada interaksi publik. Lance loh secara terbuka ngucapin selamat ulang tahun ke Agnes di media sosial. Mungkin kedengarannya sepele ya, tapi di dunia hiburan, gestur publik kayak gitu tuh punya bobot yang beda. Ucapan selamat ulang tahun itu nunjukin sesuatu yang penting banget. Koneksi mereka itu beneran ada. Bukan lagi cuma sekedar rekan kerja satu malam, tapi udah jadi sebuah hubungan profesional yang saling dukung dan diakui secara publik. Itu dia kuncinya. Oke. Jadi ada pertemuan awal, terus ada beberapa interaksi setelahnya. Tapi pertanyaannya, apakah hubungan itu bertahan lama? Nah, sekarang ayo kita fast forward, loncat maju lebih dari 10 tahun ke depan, buat lihat apakah koneksi ini beneran teruji oleh waktu. 13 tahun. Coba deh bayangin, setelah 13 tahun berlalu, di tahun 2023, jalan karir mereka ketemu lagi, dan sekali lagi panggungnya itu di festival musik besar. Ini bukan kebetulan kan? Reuni inilah bukti nyatanya. Ini yang membuktikan kalau hubungan mereka itu bukan cuma kenangan manis dari tahun 2010. Ini adalah bukti adanya rasa saling hormat secara profesional yang awet, yang bisa bertahan lebih dari satu dekade di tengah industri yang perubahannya, wah cepat banget. Jadi kalau kita lihat perjalanannya di lini masa ini, polanya jelas banget ya. Dimulai dari peran profesional yang sama di 2010, terus diperkuat sama interaksi-interaksi setelahnya, dan dibuktikan lagi sama reuni di 2023. Ini tuh sebuah benang merah yang konsisten banget. Lantas, apa sih inti dari semua ini? Ini tuh lebih dari sekedar cerita dua seleb yang temenan. Ini adalah bukti nyata bahwa rasa saling hormat di dunia profesional itu bisa jadi jembatan yang kuat banget. Jembatan yang bisa melintasi lautan, budaya, dan bahkan rentang waktu satu dekade lebih. Nah, ini yang bikin kita jadi mikir kan, dengan fondasi respek yang udah teruji selama ini, kira-kira mungkin nggak ya kita bakal lihat kolaborasi yang lebih serius dari mereka berdua di masa depan? Setelah lebih dari satu dekade, kayaknya sih segala kemungkinan masih terbuka lebar.